Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi kulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Para habaib, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali ditakdir hadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir pada pagi hari ini dengan niatan mengagungkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, menghormati sosok-sosok pilihan Allah Subhanahu wa taala, khususnya mengagungkan dan menghormati para zuriat keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla hurumatin thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki tiga hal yang harus dihormati. Memiliki tiga hal yang merupakan hurumat, kehormatan-kehormatan yang dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hafizahunna hafizallahu lahu amra dinahu wa dunyah. Barang siapa yang menghormati tiga hal ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga tiga hal ini, maka akan dijaga urusan agama dan urusan dunianya. Dijaga urusan agamanya, urusan dunianya, akhiratnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhayya'ahunna, barang siapa menyia-nyiakannya, barang siapa yang kurang ajar kepada tiga kehormatan ini, barang siapa yang tidak peduli dengan tiga kehormatan ini, lam yahfazillahu lahu syai'a, maka Allah tidak akan menjaga baginya apapun juga di dalam kehidupannya. Faqila lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa tiga hal yang merupakan kehormatan langsung dari Allah yang kita harus menjaganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurmatul Islam wa hurmati wa hurmatu rahimi." Yang pertama adalah kehormatan Islam, yang kedua kehormatanku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang ketiga adalah kehormatan siapapun yang bersambung kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga tiga kehormatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita hadir di tempat ini dengan niatan menghormati, mengenang daripada salah satu walinya Allah Subhanahu wa taala, datuk daripada aulia yang ada di muka bumi ini. Beliau yang mendapatkan julukan Al-Ustadzil A'zam, guru yang sangat-sangat mulia, Al-Faqihil Muqaddam, sang ahli fikih yang terdepan, datuknya para aulia yang ada di tanah Indonesia ini, yang datang dari negeri Hadramut, yang bernama Sayyidina Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbab bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammadin al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah al-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Seorang yang bersambung nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang ditulis dengan tinta emas, yang diakui oleh ulama-ulama kaliber dunia. Ulama-ulama internasional yang memiliki kehormatan, kemuliaan dan keilmuan yang luar biasa.
yang nasab Ahlul Bait Al-Ba'alawi diakui oleh ulama-ulama sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sekelas Imam As-Sakhawi, sekelas Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Sehingga tidak ada gunanya kita mendengarkan ocehan-ocehan orang yang manapun yang kelasnya tidak ada dibanding kelas beliau-beliau. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dilahirkan tepatnya di kota Tarim tahun 574 Hijriah. Dan beliau wafat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ruh beliau di malam terakhir bulan Dzulhijjah, di penghujung bulan Dzulhijjah tahun 653 Hijriah, atau beliau berada di dalam usia 79 tahun dan beliau dimakamkan di pemakaman Zambal yang begitu terkenal karena banyaknya aulia dan para salihin yang dikuburkan di makam Zambal. Beliau Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam hadirin wal hadirat rahimakumullah mengeluarkan putra-putri yang begitu barokah, keturunan-keturunan beliau yang kita kenal di Indonesia dengan nama Habaib, atau di tempat-tempat lain dikenal dengan nama Maulana, di tempat-tempat lain dikenal dengan nama Sayyid, ataupun julukan-julukan yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya keturunan-keturunan beliau adalah keturunan-keturunan yang dipenuhi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali wa Fatimah Az-Zahra di malam pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma akhrij minhum al-katsir at-thayyib. Ya Allah, keluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan. Hadirin rahimakumullah. Salah seorang penyair mengatakan, tahya bihim kullu ardin yanziluna biha ka'annahum li biqa'il ardi amtaru. Para habaib keturunan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam menghidupkan tanah di mana mereka berpijak. Setiap mereka masuk kampung, setiap mereka masuk negeri, maka akan hidup negeri itu dengan ilmu-ilmu agama, hidup dengan agama. Karena mereka itu bagaikan air yang mengucuri tanah-tanah yang tandus, yang menyebabkan tanah itu menjadi subur, makmur. Karena kedatangan mereka, itulah para habaib, keturunan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Para hadirin rahimakumullah, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, beliau mendapatkan keistimewaan pangkat yang luar biasa, sampai mendapatkan julukan Al-Ustadzil A'zam, mendapatkan julukan Al-Faqihil Muqaddam. Beliau dapatkan bukan dengan santai-santai. Beliau memiliki keramat bukan dengan begitu saja beliau dapatkan tanpa usaha. Kita lihat bagaimana usaha beliau, bagaimana ijtihad beliau, bagaimana mujahadah beliau Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, baik di dalam ilmu, di dalam ibadah. Di dalam ilmu, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam begitu luar biasa di dalam menuntut ilmu. Sampai batas keilmuan ketika satu waktu beliau didatangi oleh 300 ulama yang menanyakan, setiap ulama memberikan masalah-masalah di dalam masalah-masalah berbagai macam fan ilmu. Di dalam berbagai bidang ilmu, 300 masalah sekali duduk, beliau jawab dengan jawaban yang sangat-sangat memuaskan. Menunjukkan bagaimana keilmuan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan hadirin rahimakumullah, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam beliau terkenal karena di zamannya beliau adalah orang yang mematahkan pedang. Ada yang mengatakan patahkan pedang baik secara fisik dan secara makna. Maksudnya di zaman dulu hadirin rahimakumullah, seseorang itu akan jalan, akan keliling selalu membawa pedangnya. Selalu siap untuk perang. Kalau mungkin zaman sekarang siap untuk tukaran. Kemana-mana selalu bawa pedang. Zamannya pedang. Di zaman Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mematahkan pedang tersebut. Seraya mengatakan sekarang bukan zamannya tukaran, bukan zamannya pedang, tapi zamannya kitab, zamannya menuntut ilmu. Bagaimana perhatian beliau kepada ilmu. Bahkan urusan keselamatan dinomor duakan. Yang terpenting adalah ilmu. Ngaji, dan ngaji. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ij'alil ilma udhran lil asya' wala tajlil asya' udhran lil ilm. Jadikanlah ilmu itu alasan untuk meninggalkan sesuatu. Jangan sampai kebalik, kalian menjadikan sesuatu alasan untuk meninggalkan ilmu. Jadikan apapun alasan ilmu untuk meninggalkan apapun juga. Tidak kerja, kenapa? Ngaji. Tidak ini kenapa bolos? Ngaji. Kenapa ini? Ngaji. Jangan kebalik. Kenapa tidak ngaji? Kerja. Kenapa tidak ngaji? Cari uang. Kenapa tidak ngaji? Capek. Dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Pelajaran ini juga kita dapatkan di dalam wali-wali dan para ulama yang kita dengar manaqibnya. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dikatakan beliau itu sering
Kalau sudah kumat, beliau itu dikatakan ngaji sampai memakai kursi yang dilubangi kursinya. Beliau ngaji, taklim, ngajar, pakai kursi yang kursi itu dilubangi tengahnya, kemudian di bawahnya diberikan ember. Kenapa? Karena beliau ternyata punya sakit bawasir, sakit ambeien yang sudah parah, sampai kalau sudah beliau kumat, mengucur darah dari bagian belakang beliau, tapi ternyata tidak menyemitkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Bahkan murid-murid beliau mengatakan, waktunya engkau istirahat, wahai syekh. Waktunya engkau beralasan bahwa sakitmu membuatmu engkau tidak bisa ngajar. Engkau pantas untuk tidak hadir. Tapi ternyata Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, sebagaimana Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Al-Imam Syafi'i, beliau mengajarkan kepada kita, justru beliau mengatakan, hadartu biniyati syifa. Ketika saya sakit, justru saya hadir karena saya berharap kesembuhan dengan saya ngaji pada saat pagi hari ini, kata si Imam Syafi'i. Dan kita lihat hadirin rahimakumullah, guru-guru kita seperti itu. Pagi hari ini kita lihat guru kita Al-Habib Syekh dalam wajah yang mungkin agak pucat. Dengan semangat beliau tetap hadir. Tadi malam hadir, rohah hadir. Kalau kita mungkin sudah tidak hadir. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Panjang umur, kita selalu mendapatkan keberkahan beliau. Dunia wal akhirah. Amin, amin ya Rabbal. Al-Habib Salim Masyatiri, hadirin rahimakumullah. Beliau pernah cerita, saya pernah ketika mondok di Mekah. Beliau berguru kepada Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki, abah dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Satu waktu kita beberapa orang santri yang ngaji di Masjidil Haram, kita tahu bahwasanya hari itu adalah hari pernikahan putri guru kami Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau hari itu menikahkan putrinya jam 1 siang setelah zuhur, beliau akan menikahkan putrinya. Kita semua tidak ada yang berangkat ke masjid, kata Habib Salim. Kita semuanya tidak berangkat ke masjid karena tahu ini hari pernikahan. Di rumahnya ada acara Sayyid Alwi Al-Maliki. Pasti tidak mungkin hadir. Besoknya ketika kita hadir pengajian, marah besar Sayyid Alwi. Beliau mengatakan, saya tinggalkan tamu saya yang hadir pernikahan putri saya demi ngajar, ternyata murid-murid saya tidak ada semuanya. Kata Habib Salim, mulai saat itu apapun yang terjadi, bahkan andai kata terjadi gempa bumi, saya akan tetap hadir. Apapun yang terjadi, kata Habib Salim Syatri. Hadirin rahimakumullah. Ini pelajaran besar yang kita ambil dari Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, dari Imam Syafi'i, dari Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri, bahwasanya mengaji, taklim, urusan ilmu adalah urusan yang paling pertama, dan itulah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, hadirin rahimakumullah, di dalam ibadahnya beliau begitu hebat mujahadahnya. Usaha beliau di dalam ibadah yang menjadikan beliau orang yang bernilai mulia di hadapan Allah. Mendapatkan keramat bukan dengan hal yang biasa, tapi dengan istiqomah ilmu dan istiqomah di dalam ibadah. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dikatakan, di awal permulaan beliau melangkah untuk ibadah. Untuk menyemangati beliau ibadah, beliau janji mengambil sumpah dengan murid-murid yang lainnya, beberapa teman beliau, setiap kehilangan sholat jamaah, terlambat sholat jamaah, wajib neraktir teman-teman yang lain. Sholat jamaah kaset, langsung ke kantin, membelikan semua murid yang lain. Kalau saya santri sekarang, saya panjenengan setiap sholat jamaah, bayar Pak ketinggalan, insya Allah gaji 1 bulan habis 3 hari. Jadi beliau itu usahanya sampai seperti itu. Beliau sumpah, ketinggalan sholat jamaah, wajib tasyakuran, memberikan yang lainnya, tapi tasyakuran bukan karena senang, tapi karena kehilangan satu musibah, yaitu pahala yang ditinggalkan di hadapan mata. Bukan musibah itu, kata ulama, musibah itu laisal musab man faraqal ahbab, walakinnal musab man hurima thawab. Orang yang dikatakan terkena musibah, tertimpa musibah, bukan yang kehilangan keluarga, sanak famili, tapi yang dikatakan kehilangan musibah adalah yang kehilangan pahala yang sudah ada di depan mata. Itulah hakikatnya orang yang tertimpa musibah. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dikatakan, termasuk ibadah beliau, wirid beliau 1 hari, yang sampai Sayyidina Abdurrahman As-Segaf selalu mengatakan, man laisa lahu wirid, fahuwa kirid. Barang siapa yang tidak punya amalan tetap, yang dibaca setiap harinya, maka fahuwa kirid, maka tidak ada bedanya dengan bedes. Tidak punya amalan. Mungkin sampai sekarang yang nyaut monyet itu, saya tanya, Pak, ngaji apa setiap hari? Wiridannya apa? Istighfarnya berapa setiap hari, Pak? Wiridul Latifnya dibaca. Hai Pak,
Ini beliau, wiritan beliau dikatakan mi'ah alaf, 100.000 setiap harinya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap harinya 100.000 kali, lain daripada wirid-wirid yang lainnya. Sayyidina Habib Tahir Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufik dikatakan punya wiritan yang juga sama, Pak. Ada yang mengatakan 124.000 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya. Bahkan di akhir hayatnya beliau dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditalkinkan sebagaimana layaknya orang yang lain. Ketika ditalkinkan beliau mengatakan atulakin man kana damhu yajri bila ilaha illallah. Kamu mau nalkini orang yang darahnya ngalirnya selalu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah wali-walinya Allah, Pak. Keturunan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, hadirin rahimakumullah, begitu hebatnya beliau di dalam ibadah. Sampai beliau itu pernah mengatakan seperti ini, dabati ya'rif tariqas sama. Dabati ya'rif tariqas sama. Onta saya, tunggangan saya tahu jalannya langit. Onta saya tahu jalannya langit. Saya panjenengan tidak tahu jalan mana, Pak. Jalan pengajian kadang-kadang lupa. Jalan taklim lupa. Jalan ngajar lupa. Jalan hall ya lupa. Beliau Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mengatakan dabati ya'rif tariqas sama. Tunggangan saya, onta saya tahu jalannya langit. Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas sahib Empang Bogor, beliau mengatakan ucapan beliau itu bukan ngomong no karomah, bukan ngomongin keramat. Ucapan beliau mengatakan onta saya, tunggangan saya tahu jalannya langit. Yang beliau maksud onta, tunggangan adalah badan beliau. Karena hakikat kita adalah roh kita. Yang kita naik di atas tunggangan yaitu badan kita. Maksud beliau, badan saya, ya'rif tariqas sama, tahu jalannya langit. Yang dimaksud jalannya langit itu jalannya syariat. Yang menjadikan kita sampai sukses di akhirat nanti. Sehingga kata beliau, dapat ya'rif tariqas sama, onta saya tahu jalannya langit, maksudnya badan saya ini sudah kenal model-modelnya ibadah. Karena beliau selalu membawa badan beliau sholat, membawa badan beliau tirakat, membawa badan beliau wirid, istighfar, la ilaha illallah. Sehingga badan beliau itu kan bagaikan tunggangan yang sudah kenal jalannya lah, jalannya langit. Badan kita bagaimana hadirin rahimakumullah, dibawa sholat, masih males. Diceritakan ini, tidak ada sedikit pun tergores niatan untuk semangat. Kadang-kadang diberikan nasihat tidak sedikit pun nangis. Dibacakan sholawat tidak sekalipun rindu kepada Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, hadirin rahimakumullah. Sehingga ketika beliau beribadah dengan luar biasa, sunnah demi sunnah beliau laksanakan setelah yang wajib, maka beliau pantas mendapatkan julukan orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dicintai oleh Allah, dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ahbabtuhu", ketika orang sudah tambah sunnah setelah yang wajib, sunnah demi sunnah hatta uhibbah, sampai aku akan cinta kepadanya. Ketika orang sudah dicintai Allah, apa kata Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yabsuru bih. Saya akan jadi pendengarannya, yang dia mendengar dengan pendengaran dariku, yang dia melihat dengan penglihatan dariku. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Barulah yang dinamakan kasyaf, barulah itu yang dinamakan karomah. Tidak ada karomah tanpa istiqomah. Tidak ada karomah tanpa ilmu. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Dalam hadis dikatakan, Allah tidak akan mengangkat satu wali kalau bodoh, kalau tidak ngaji, kalau tidak taklim, kepengen jadi wali, mimpi. Tidak taklim, tidak pengajian, sun pengen jadi wali. Insya Allah jadi wali, insya Allah. Mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak akan mengangkat wali jahil, bodoh, tidak ngaji, mimpi jadi wali, Pak. Karena jalannya ilmu itu jalannya Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa qul rabbi zidni ilma. Kul, katakan Nabi Muhammad, katakan Rasulullah, Rabbi ya Allah Tuhanku, zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu. Hing oleh kerahang, makan jangan kerahang, jangan tamak. Sudah dapat berkatan jangan minta lagi. Dapat apa-apa jangan minta lagi. Kalau satu itu Pak harus minta lagi. Allah yang mengajarkan kepada kita, wa qul rabbi zidni. Ya Allah tambahkan ilmu, tambah lagi. Sudah ngaji, lagi, tambah lagi, tambah lagi. Begitulah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Akhirnya ketika ibadahnya hebat, ilmunya hebat, muncullah keramat-keramat, barokah ijtihad beliau dalam ilmu dan di dalam ibadah.
Syekh Ibrahim Bahurmus beliau mengatakan, saya ini punya kitab yang saya simpan mujalladan berjilid-jilid, yang di dalam kitab itu disebutkan 200 keramatnya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Keramatnya berapa? 200 keramatnya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam yang ditulis di kitab yang dimiliki oleh Syekh Ibrahim Bahurmus. Hadirin rahimakumullah. Walaupun beliau mendapatkan pangkat yang luar biasa, makom yang istimewa, sampai mendapatkan makom karomah karena keistiqomahan beliau, tapi tidak membuat beliau lupa diri, apalagi sombong, sama sekali tidak. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam mengajarkan kepada kita bagaimana tawaduknya di dalam kehidupan beliau. Bahkan tidak jarang, sering Pak, sekelas Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, soge orangnya, hebat ibadahnya, pinter ilmunya, ternyata beliau ketika masuk ke pasar sengaja beli ikan, beli barang yang dari pasar, kemudian beliau bawa sendiri, beliau kempit dengan tangannya, dengan bajunya langsung, supaya menunjukkan saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah orang-orang hebat di hadapan Allah, berbuat sehebat-hebatnya, tapi tidak pernah merasa hebat di hadapan Allah. Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang dijuluki di zamannya Syekhul Islam, ayahanda daripada Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, ayahanda Al-Habib Salim Asy-Syatiri, yang dikatakan oleh banyak ulama, saya tidak masuk kampung ataupun desa di Indonesia kecuali ada ilmunya Habib Abdullah Asy-Syatiri atau ada ilmunya murid-muridnya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Beliau mendapatkan julukan Syekhul Islam, tapi beliau mengatakan apa? Hadirin rahimakumullah, ma ana bi syai' wala ba'd min syai'. Saya ini bukan apa-apa, jangankan apa-apa, separohnya apa-apa itu saya tidak. Beliau ngomong, saya bukan apa-apa, jangankan apa-apa, tapi separohnya apa-apa. Oh, separohnya apa-apa. Syekh itu apa hal yang paling kecil? Beliau ngomong, saya sekecil apapun tidak, separohnya enggak saya. Sedangkan kita kadang-kadang sodakoh baru 10.000 di masjid. Wih, oleh-oleh kok norong ewu. Apalagi sodako 100.000, nyumbang 100.000, ingatnya setahun, Pak. Sudah kemarin 100.000. Nyumbang 1 juta. Padahal zakat bukan nyumbang. Keluarnya setahun sekali dieling. Kan sudah yang waktu itu 1 juta. Ini sudah alim, hebat, luar biasa. Luar biasa sodakohnya. Ternyata beliau tidak mengatakan saya hebat. Ma'ana bisyai' wala ba'd min syai'. Saya bukan apa-apa dan saya bahkan bukan setengah ataupun seperibitnya apa-apa. Itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri sebagaimana Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Hadirin rahimakumullah. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam bukan hanya hebat pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan, jauhkan, jaga-jaga, hati-hati dirimu wa ahlikum dan keluarga kalian naro dari siksaan api neraka. Beliau adalah orang yang sukses dirinya dan sukses di dalam keluarga. Beliau didik keluarganya, beliau didik ala anaknya. Bahkan beliau punya satu orang yang luar biasa, Sayyidina Alwi Al-Ghuyur, yang kasyaf luar biasa. Beliau punya istri yang bernama Sayyidatuna Zainab. Saking luar biasanya Sayyidatuna Zainab, beliau mendapatkan julukan Ummul Fuqara, ibunda orang-orang fakir. Apa yang dilakukan oleh istri beliau? Tentunya dengan persetujuan dan dukungan daripada suaminya, yaitu Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidatuna Zainab Ummul Fuqara, beliau dikatakan setiap hari selalu bersedekah 300 ritel. Atau kalau dikalkulasi ulama sekarang itu sekitar 120 kilo kurma. Setiap hari. Kalau 120 kilo beras setiap hari, Pak, berapa sampai hitung itu? Saya mau tanya, sugih apa melarat? Sugih apa melarat? 120 kilo kurma setiap hari. Sampai tahu, dikatakan Sayyidatuna Zainab Ummul Fuqara tidak punya perhiasan emas. Kalau pakai perhiasan, perhiasan imitasi. Napa imitasi? Perhiasan made in. Nggak, kalau Cina sih kelarangan mungkin, Pak. Padahal setiap hari sodako 120 kilo, tapi tidak punya satupun. Ketika ditanya, saya tidak mengharapkan perhiasan yang di sini, saya mengharapkan perhiasan nanti yang di akhirat, yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah tuntunan ulama, hadirin rahimakumullah. Mereka itu punya harta. Kalau panjenengan lihat ulama, lihat para kiai, para habaib, para orang-orang soleh di hadapan Allah, ternyata kok sogeh. Ketahuilah, sogehnya cuma di tangan, tidak sampai masuk ke hati. Kalau kita tidak, Pak, wes gak sogeh nang hati nih dunia. Beliau itu sogeh kaya,
Tapi hartanya bukan untuk pribadi, hartanya diberikan untuk orang lain, sedekah, dan harta yang disedekahkan itulah hakikat deposit yang paling aman, yang pasti kembali nanti di akhirat dengan kembali seutuh-utuhnya, bahkan berlipat ganda langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengajarkan satu doa, oleh-oleh nih Bang. Sehingga para alim ulama mengajarkan doa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ada di genggaman kami. Ya Allah, jangan jadikan dunia di dalam hati kami. Punya harta, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Ketika diminta sedekah, keluar. Ketika diminta anak yatim, keluar. Ketika diminta fakir miskin, keluar. Hanya ada di genggaman, tidak sampai masuk ke sugi sedaya insyaallah nggih. Kaya yang manfaat buat agama. Kaya yang manfaat buat anak yatim. Kaya yang keluarkan zakatnya tidak mikir. Kaya yang keluarkan sedekahnya sebagaimana Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam Sayyidatuna Zainab Ummul Fuqara. Hadirin rahimakumullah. Salah seorang wali min auliyaillah Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, humul qaum man nadhara ilaihim udda min fuqaraihim. Mereka sekelas Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam bin Muhammad bin Ali Ba'alawi, sekelas para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah kaum yang apabila salah seorang dari kita memandang kepada mereka, maksudnya memandang hormat kepada mereka, walaupun tidak memandang fisik beliau-beliau, tapi mandang kemuliaan mereka, hormat kepada kemuliaan mereka, udda min fuqaraihim, maka akan digabungkan bersama fuqara, pelayan-pelayannya beliau. Siapa yang meladeni Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam, memandang mulia Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam, akan jadi persis seperti pelayannya Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Ada satu cerita terakhir, hadirin rahimakumullah. Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam beliau punya satu pelayan, fuqara, fakir beliau, pelayan yang bantu-bantu di rumah beliau, namanya Bakharisah. Bakharisah. Pak Khorisa ini beliau suruh keluar kota, ternyata tidak balik-balik, Pak. Yang harusnya orang mungkin dalam waktu beberapa lama sudah kembali, mungkin misal 1 bulan, harusnya 1 bulan itu sudah PP, sudah pasti pulang. Ternyata 1 bulan tidak pulang-pulang. Turun terus sampai 1,5 bulan, sampai 2 bulan. Akhirnya orang menyangka, ini biasanya kalau orang sudah zaman dulu tidak kembali-kembali sampai lama, berarti ada kejadian di jalan mungkin mati. Orang-orang datang, Beb, Pak Khorisa tidak pulang-pulang. Kayaknya mati, Beb. Beliau nunduk sebentar, Pak. Kemudian angkat tangan, angkat kepala, beliau mengatakan, Al-Bakharisah mata. Bakharisah belum mati. Bakharisah belum mati. Nunduk, Bakharisah belum mati. Beb, tapi sudah lama. Belum mati. Ternyata betul, Pak. Tidak berapa lama kemudian Bakharisah ini datang. Sehat walafiat, seger buger. Akhirnya beliau ditanya, Beb, kemarin kok kari yakin ngomong belum mati? Iya, waktunya kalian bilang mungkin mati, saya nunduk, fatastul jannata kasron. Saya periksa surga itu istana demi istana, kamar-kamar surga. Kok kelenti Beb cara nih? Coba mikir, Pak. Dalam hadis tadi sudah dibilangi pandangan beliau bukan pandangan normal, pandangan Gusti. Kalau tidak percaya hadis nih kok ada di Arba'in Nawawi, hadis sahih, hadis qudsi. Loh kok bisa Beb ya? Hing nutut TK bahas profesor, Pak. Kata Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam, fatastul jannata kosron falam ajidhu fiha. Saya kemarin ketika nunduk, saya periksa isi surga, kamar per kamar, saya cari Bakharisah tidak ada. Makanya saya yakin Bakharisah pasti belum mati. Katanya ada satu orang nyaut, Beb, kenapa waktunya antum meriksa surga tidak ketemu, kok tidak meriksa neraka? Barangkali neraka. Apa kata beliau? Walayat khulun nar fakirun li. Pelayan saya tidak ada yang masuk neraka. Jadi tidak perlu meriksa neraka. Karena setiap yang melayani saya tidak akan masuk neraka. Kita mudah-mudahan pagi hari ini datang ke sini hadirin rahimakumullah. Sebagaimana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengatakan, humul qauman nadhara ilaihim udda min fuqaraihim. Mereka itu yang memandang hormat kepada mereka, cinta kepada mereka akan digabungkan bersama pelayan-pelayan beliau yang mudah-mudahan kita sebagaimana pagi ini kita datang dengan keyakinan hormat kepada Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam, mudah-mudahan termasuk pelayan-pelayan beliau Al-Faqihul Muqaddam yang menjadikan kita insya Allah dijauhkan dari api neraka, dijaga cinta kita kepada alim ulama, kepada zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada Al-Abi Alawi, keturunan Ba'alawi, kita dijaga iman kita, iktiqad kita, penghormatan kita, sehingga kita dijaga dan insya Allah masuk surga bareng beliau-beliau sampai bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.